Kegelapan tidak hanya tinggal di malam hari. Ia telah merayap ke dalam rumah, ke dapur, bahkan ke hati mereka yang lemah. Apa yang dimulai sebagai keserakahan sederhana, kini berubah menjadi kutukan yang menunggu untuk menagih harga paling mahal. Pak Agus dan keluarganya belum tahu apa yang menanti mereka. Bayangan hitam mengintai, aroma amis masih terasa, dan malam-malam yang tenang hanyalah ilusi belaka. Ingat, di dunia ini, jalan pintas selalu punya harga, dan ketika harga itu datang menagih, tak seorang pun yang bisa selamat. Besok, kisah mereka akan berubah selamanya. Jangan beranjak dulu, karena ketakutan baru saja dimulai. Di sebuah desa yang sepi di pinggir jalan utama, Pak Agus, pria berusia 35 tahun, membuka warung sate bebek. Warung itu sederhana, meja kayu tua, tenda biru yang mulai pudar, dan aroma khas bumbu sate bebek yang menguar di pagi hari. Istrinya, Ibu Leni, sibuk menyiapkan bumbu. Sedangkan anak mereka yang masih duduk di kelas 4 SD, Andi, membantu menyusun piring dan tusuk sate. Hari-hari awal warung berjalan lancar. Pelanggan datang dari desa sekitar karena rasa satenya yang berbeda. Pak Abus merasa bangga, meski tak pernah puas. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, muncul pesaing baru, Ija, wanita paruh baya yang membuka warung sate bebek tak jauh dari Pak Agus. Anehnya, warung Ija selalu ramai. Aroma satenya menggoda siapapun yang lewat. Orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mencicipi dagangan Ija. Pak Agus mulai gelisah. Hatinya panas melihat pelanggan beralih ke warung Ija. Ia mencoba meniru resep Ija, tapi tidak pernah sama. Malamnya, saat menutup warung, Pak Agus sering termenung di depan dapur. Ia merasa ada yang aneh dari keberhasilan Ija. Selalu ramai, selalu untung, tanpa terlihat susah atau lelah. Ibu Leni mulai merasakan perubahan suaminya. Wajah Pak Agus lebih tegang, matanya sering menatap kosong ke arah warung Ija. Anak mereka, Andi, merasa suasana rumah berbeda. Ada rasa takut yang samar tapi nyata, terutama saat malam tiba. Pak Agus berbaring di kamarnya, mendengar suara angin menembus jendela dan desah malam desa yang hening. Hatinya diliputi rasa iri dan gelisah. Dalam hati ia berkata, "Kalau begini terus, kita akan kalah. Aku harus melakukan sesuatu." Malam itu menjadi awal dari keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Hari-hari berikutnya, Pak Agus semakin gelisah. Warung Ija selalu ramai, bahkan saat jam-jam yang biasanya sepi. Aroma sate bebeknya begitu kuat hingga menusuk hidung, membuat pelanggan warung Pak Agus tergoda berpindah. Setiap kali Pak Agus melihat warung Ija, ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh, tidak wajar. Suatu malam, rasa penasaran Pak Agus memuncak. Ia memutuskan mengintai dari kejauhan. Dengan hati-hati, ia menyelinap ke arah kebun bambu di belakang warung Ija. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ija menutup warung tepat maghrib, lalu berjalan perlahan ke dalam kegelapan kebun, membawa sesuatu yang tampak aneh. Sesuatu yang ia tak bisa jelaskan, tapi membuat perutnya mual. Pak Agus pulang dengan perasaan tidak tenang. Malam itu, ia sulit tidur. Bayangan Ija yang berjalan ke kebun bambu terus menghantui pikirannya. Rasa iri berubah menjadi ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa warungnya selalu ramai? Apa yang ia lakukan? Apakah sesuatu yang janggal? Di rumah, Ibu Leni memperhatikan perubahan suaminya. Wajah Pak Agus semakin tegang dan matanya sering kosong menatap arah warung Ija saat bulan purnama muncul di jendela. Anak mereka, Andi, merasa takut dan mulai ragu untuk tidur sendiri di kamarnya. Ia sering mendengar suara aneh dari arah dapur malam-malam meski tak ada orang di sana. Pak Agus mulai merasa tekanan yang besar. Ia tidak hanya kalah bersaing, tapi juga mulai merasa bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik keberhasilan Ija. Semakin ia memikirkan itu, semakin gelap hatinya. Malam itu, Pak Agus terjaga hingga larut, memandangi warungnya yang sepi. Hatinya berkata dalam bisikan, "Kalau begini terus, aku akan kehilangan segalanya. Aku butuh jalan pintas."
Dan rasa penasaran, iri, dan takut itu perlahan membuka jalan bagi keputusan yang mengerikan di episode berikutnya. Beberapa minggu berlalu dan tekanan hidup Pak Agus semakin berat. Warungnya tak lagi ramai, sementara pelanggan Ijah terus berdatangan. Hutang ke pemasok bebek menumpuk, bunga bertambah setiap hari. Ibu Leni sering menangis di dapur, menatap Andi yang terlihat lemah dan sering batuk. Pak Agus merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Suasana rumah semakin tegang. Malam-malam mereka dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Andi, yang biasanya ceria, mulai sering diam di sudut kamar. Ia sering menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Leni merasa cemas, mencoba menenangkan Pak Agus, tapi suaminya hanya menunduk, terhimpit rasa malu dan putus asa. Di tengah keputusasaan itu, malam hari menjadi semakin panjang bagi Pak Agus. Saat ia duduk di depan warung yang sepi, terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Sebuah sosok tua muncul dari kegelapan, bungkuk, berambut putih, dengan mata yang menatap langsung ke dalam hati Pak Agus. Sosok itu berbicara dengan suara serak, tapi tenang. "Aku tahu masalahmu, warungmu sepi, hutangmu menumpuk, keluargamu menderita, tapi ada jalan pintas jika kau berani menempuhnya." Pak Agus menatap sosok itu, jantungnya berdebar. Ia merasa campuran antara takut dan penasaran. Hatinya berkata, apakah ini jalan yang selama ini kucari? Ibu Leni yang muncul tiba-tiba di belakang Pak Agus merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menatap sosok tua itu dengan mata membesar, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Andi yang mengikuti dari pintu dapur hanya bisa menggigil, merasakan aura aneh yang membuatnya takut. Malam itu menjadi titik balik. Tekanan hidup, hutang, rasa iri terhadap Ijah, dan ketakutan yang terus menghantui mulai menuntun Pak Agus pada satu keputusan mengerikan, menempuh jalan pintas yang terlarang, pesugihan. Pak Agus menunduk, tangan gemetar, dan bisikan dalam hati, jika ini bisa menyelamatkan warung dan keluargaku, aku harus mencobanya, apapun resikonya. Namun, ia belum tahu bahwa jalan pintas itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah, malah akan membawa kehancuran bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Malam itu, setelah warung sepi, Pak Agus duduk termenung di depan dapur. Hutang menumpuk, Ibu Leni menangis di kamar, dan Andi tampak lesu karena sakit. Rasa putus asa menghimpitnya dari semua sisi. Tiba-tiba, dari kegelapan lorong desa, muncul sosok tua yang sama seperti malam sebelumnya. Matanya menatap tajam, penuh rahasia, dan napasnya berembus dingin ke wajah Pak Agus. "Aku tahu kau ingin warungmu ramai kembali. Kau ingin lunasi hutang. Kau ingin keluargamu hidup nyaman. Aku bisa memberimu semua itu." Suara sosok itu serak tapi memikat. Pak Agus terpaku, jantungnya berdebar. Sosok tua itu melanjutkan, menawarkan jalan pintas yang terlarang, pesugihan warung sate bebek. "Tapi ada syaratnya," kata sosok itu. "Kau harus menggunakan bebek pilihan pada malam tertentu. Jangan pernah menanyakan asal-usulnya, dan jangan sekalipun melanggar aturan. Jika kau melanggar, nyawa keluargamu akan menjadi taruhannya." Pak Agus terkejut, tapi rasa putus asa menutupi rasa takutnya. Ia membayangkan warungnya kembali ramai, pelanggan berjubel, hutangnya lunas, dan Andi serta Leni hidup nyaman. Ibu Leni yang kebetulan muncul di pintu melihat suaminya menatap sosok itu dengan mata berbinar. Hawa dingin menyelimuti seluruh rumah. Ia merasa ada yang salah, tapi tidak mampu berkata apa-apa. Sosok tua itu mengulurkan tangan, memberikan sebuah kotak kayu tua. Dari dalamnya terlihat sesuatu yang bergerak-gerak, seolah bebek hidup, tapi matanya merah dan menakutkan. "Ini awalnya. Lakukan ritual pertama dan warungmu akan kembali ramai. Tapi ingat,
"Sekali kau menempuh jalan ini, tidak ada jalan kembali," kata sosok itu, lalu perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Pak Agus menggenggam kotak itu dengan tangan gemetar. Di dadanya, rasa takut dan hasrat bercampur menjadi satu. Ia sadar, sekali ia menempuh jalan ini, hidupnya dan keluarganya akan berubah selamanya. Malam itu menjadi titik balik yang menakutkan. Langit desa begitu gelap, hanya diterangi rembulan pucat, seolah menandai awal dari kehancuran yang akan datang. Beberapa malam setelah ritual pertama, sesuatu yang menakutkan sekaligus ajaib terjadi. Warung Pak Agus mendadak ramai. Aroma sate bebek yang disajikan malam itu begitu menggoda, berbeda dari biasanya. Lebih tajam, lebih harum, lebih memikat. Pelanggan yang datang terus berdatangan, meski malam sudah larut. Pak Agus menatap piring demi piring yang habis ludes dengan campuran kebanggaan dan ketakutan. "Ini berhasil," bisiknya pelan, gemetar. Tapi di balik senyumnya, ada rasa cemas yang sulit ia jelaskan. Ibu Leni merasakan hal yang aneh. Setiap kali Pak Agus membakar sate, ia mencium aroma amis yang tajam, seperti darah yang dibakar. Di sudut matanya, ia sering melihat bayangan hitam berdiri diam, menatap Pak Agus dari kegelapan. Saat ia menatap lebih dekat, bayangan itu selalu menghilang. Anak mereka, Andi, mulai merasakan perubahan juga. Ia sering terbangun malam-malam, mendengar suara bisikan samar dari dapur. "Bebek, bebek." Suara itu terdengar, membuatnya menggigil. Namun, Pak Agus mengabaikan semua itu, karena takut jika ia berhenti, semua yang telah dicapai akan hilang. Rasa takut mulai merayap dalam diri Pak Agus. Setiap senyum pelanggan yang puas membuat hatinya berdetak tidak nyaman. Ia menyadari, kesuksesan warung ini bukan hasil jerih payahnya sendiri, tapi dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang menuntut harga yang belum ia ketahui sepenuhnya. Malam itu, setelah menutup warung, Pak Agus duduk sendiri di depan dapur. Tangan gemetar memegang tusuk sate yang masih tersisa. Ia mendengar suara langkah ringan di luar, dan angin malam berhembus begitu dingin hingga menusuk tulang. Pak Agus menunduk, berpikir, "Aku sudah berhasil, tapi untuk berapa lama? Dan apa yang harus kuberikan selanjutnya?" Sementara itu, di kegelapan, sesuatu mengamati dari balik jendela. Sesuatu yang berwujud samar, menunggu saatnya menagih janji Pak Agus. Malam itu menandai awal dari konsekuensi yang lebih gelap dan menakutkan. Warung ramai, tapi ketenangan itu hanyalah bayangan tipis sebelum badai yang sesungguhnya menghancurkan keluarga Pak Agus. Beberapa minggu setelah warung kembali ramai, suasana rumah Pak Agus mulai berubah menjadi menakutkan. Andi, yang sebelumnya ceria, kini sering terlihat murung dan ketakutan. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat seperti kehilangan semangat hidup. Malam-malam, Andi sering mengigau. Suaranya lirih, mengucapkan kata-kata yang membuat Pak Agus dan Ibu Leni merinding. "Bebek, bebek menangis." Pada suatu malam, Ibu Leni terbangun karena mendengar Andi berteriak di kamarnya. Saat ia masuk, Andi duduk di lantai, menatap kosong ke arah dapur. "Papa, bebek-bebek itu bergerak. Mereka menyeret sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Pak Agus mendengar itu, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini efek dari pesugihan yang ia jalani, tapi rasa takut membuatnya menutup mata. Ia menenangkan Andi, berusaha menahan diri agar tidak panik. "Andi, itu cuma mimpi, kamu capek saja," ucapnya sambil mengusap kepala anaknya. Namun malam demi malam, Andi semakin aneh. Ia sering diam, menatap kosong, bahkan menolak makan. Bayangan hitam yang selalu muncul di warung kini juga muncul di rumah mereka, mengintai dari sudut kamar. Ibu Leni mulai merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Pak Agus mulai merasa terpojok. Hatinya berbisik, "Aku harus lanjut. Jika berhenti,
Semua yang sudah aku raih akan hilang. Tapi, Andi. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan ini tidak hanya mengubah warungnya, tapi juga mengubah anaknya dan seluruh keluarganya menjadi korban bayangan gelap yang mengintai mereka setiap malam. Malam itu, Andi tidur dengan wajah pucat dan tangan menggenggam selimut erat. Pak Agus menatap anaknya, merasa cemas tapi takut menghadapi kenyataan. Ini baru awal. Aku sudah terjerat terlalu dalam. Dan harga yang harus dibayar akan jauh lebih mengerikan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik jatuh di atas genting rumah Pak Agus, menciptakan suara ketukan yang menyeramkan. Warung sudah tutup, tapi ketegangan di rumah semakin terasa. Andi, anak mereka, yang semakin kurus dan pucat, tampak gelisah. Ia sering menatap dapur dengan mata kosong, seperti melihat sesuatu yang orang dewasa tak bisa lihat. Ibu Leni berusaha menenangkan anaknya, namun rasa takut mulai merayapi hatinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur, seperti cakaran atau jeritan binatang, tapi tak jelas. Pak Agus yang hendak menenangkan Andi maju perlahan, jantungnya berdegup kencang. Saat ia memasuki dapur, pemandangan itu membuatnya menjerit dalam hati. Andi tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka yang tampak seperti cakaran besar. Di sekitarnya berserakan bulu bebek hitam, basah dan berantakan. Ibu Leni histeris, menjerit memanggil nama anaknya sambil menggenggam tubuhnya yang kaku. Pak Agus terpaku, hatinya hancur. Semua ketakutan dan peringatan Ijah terbayang di matanya. Pesugihan menuntut keluarga sebagai tumbal. Rasa bersalah menumpuk, tapi ia juga takut jika ia berhenti, makhluk pesugihan akan menuntut lebih. Di tengah kegelapan, muncul bayangan hitam yang besar. Sosok itu menatap Pak Agus dengan mata merah menyala dan tubuh yang samar tapi mengerikan. Suara serak terdengar di telinganya. Janji harus ditepati dan tumbal pertama telah tiba. Ibu Leni histeris merasakan tangan Pak Agus gemetar di sampingnya. Mereka sadar kesuksesan warung yang mereka raih bukan hasil kerja keras biasa. Ini adalah kutukan yang mulai menagih harga nyata. Malam itu, Andi tak lagi bangun. Kehilangan anak mereka membuat Pak Agus dan Ibu Leni terjebak antara rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan. Pak Agus menunduk di dapur, hatinya dipenuhi penyesalan. Aku harus melanjutkan, tapi untuk apa? Apa yang telah kulakukan? Bayangan gelap itu masih mengintai dari sudut dapur, menunggu saatnya menagih janji selanjutnya. Kengerian malam itu menandai titik balik. Harga pesugihan mulai menuntut nyawa yang tak bisa dikembalikan. Pak Agus sudah tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan hitam, aroma amis yang tak hilang, dan perubahan Andi yang semakin aneh menghantuinya setiap malam. Tekanan hidup semakin menyesakkan dada, dan rasa penasaran tentang Ijah, pesaing warungnya, memuncak. Suatu malam, Pak Agus memutuskan mengikuti Ijah diam-diam. Dengan hati-hati ia melangkah ke arah kebun bambu di belakang warung Ijah, tempat ia pernah melihat sosok Ijah menghilang sebelumnya. Hatinya berdebar, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan. Ia melihat Ijah melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dengan gerakan lambat dan penuh ritual, Ijah menyiapkan sesuatu yang gelap, sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Agus berdiri. Dari bayangan, ia melihat makhluk-makhluk hitam muncul, menyeret sesuatu yang tampak hidup ke dalam ritual itu. Ijah tampak tenang, seolah sudah terbiasa dengan kengerian itu. Tiba-tiba, Ijah menoleh ke arah Pak Agus. Matanya menatap tajam, seakan membaca semua niatnya. Dengan suara rendah dan menakutkan, Ijah berkata, "Kau pikir aku hanya warung biasa? Aku juga menjalani pesugihan. Tapi kau harus tahu, setiap pesugihan menuntut harga, dan harga itu biasanya keluarga." Pak Agus tersentak, hatinya seperti dihantam palu. Semua yang ia lakukan, ritual, kesuksesan warung, tiba-tiba terasa seperti permainan maut yang menunggu untuk menjeratnya. Pesugihan warung sate bebek tidak pernah memberi tanpa meminta. Kau mungkin bisa berhasil sementara, tapi tumbal terakhir selalu keluarga, kata Ijah menekankan kata terakhirnya dengan dingin. Pak Agus terguncang. Ia baru menyadari bahwa jalan pintas yang ia tempuh bukan sekedar meningkatkan omzet atau mengalahkan pesaing.
Ia telah menempatkan keluarganya, Ibu Leni dan Andi, dalam risiko paling mengerikan. Hatinya diliputi ketakutan, tapi juga keputusasaan. Ia tahu berhenti sekarang bisa berarti kehilangan segalanya, namun melanjutkan berarti mengorbankan orang yang paling dicintainya. Malam itu, Pak Agus pulang dengan langkah gemetar. Ia menatap Andi yang tidur lemah di kamarnya dan Ibu Leni yang menunggu kabar warung. Suasana rumah terasa semakin dingin dan bayangan gelap yang menghantui mereka kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Pak Agus sadar konsekuensi dari pesugihan bukan hanya untuk dirinya, ini baru permulaan. Dan bayangan gelap yang menunggu untuk menagih janji sudah semakin dekat. Beberapa minggu berlalu dan tekanan hidup Pak Agus semakin berat. Warungnya tak lagi ramai, sementara pelanggan ijah terus berdatangan. Hutang ke pemasok bebek menumpuk, bunga bertambah setiap hari. Ibu Leni sering menangis di dapur, menatap Andi yang terlihat lemah dan sering batuk. Pak Agus merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Suasana rumah semakin tegang. Malam-malam mereka dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Andi, yang biasanya ceria, mulai sering diam di sudut kamar. Ia sering menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Leni merasa cemas, mencoba menenangkan Pak Agus, tapi suaminya hanya menunduk, terhimpit rasa malu dan putus asa. Di tengah keputusasaan itu, malam hari menjadi semakin panjang bagi Pak Agus. Saat ia duduk di depan warung yang sepi, terdengar suara langkah ringan di belakangnya. Sebuah sosok tua muncul dari kegelapan, bungkuk, berambut putih, dengan mata yang menatap langsung ke dalam hati Pak Agus. Sosok itu berbicara dengan suara serak, tapi tenang. "Aku tahu masalahmu, warungmu sepi, hutangmu menumpuk, keluargamu menderita, tapi ada jalan pintas jika kau berani menempuhnya." Pak Agus menatap sosok itu, jantungnya berdebar. Ia merasa campuran antara takut dan penasaran. Hatinya berkata, apakah ini jalan yang selama ini kucari? Ibu Leni yang muncul tiba-tiba di belakang Pak Agus merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menatap sosok tua itu dengan mata membesar, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Andi yang mengikuti dari pintu dapur hanya bisa menggigil, merasakan aura aneh yang membuatnya takut. Malam itu menjadi titik balik. Tekanan hidup, hutang, rasa iri terhadap ijah, dan ketakutan yang terus menghantui mulai menuntun Pak Agus pada satu keputusan mengerikan, menempuh jalan pintas yang terlarang, pesugihan. Pak Agus menunduk, tangan gemetar, dan bisikan dalam hati, jika ini bisa menyelamatkan warung dan keluargaku, aku harus mencobanya, apapun resikonya. Namun, ia belum tahu bahwa jalan pintas itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah, malah akan membawa kehancuran bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Kegelapan tidak hanya tinggal di malam hari. Ia telah merayap ke dalam rumah, ke dapur, bahkan ke hati mereka yang lemah. Apa yang dimulai sebagai keserakahan sederhana, kini berubah menjadi kutukan yang menunggu untuk menagih harga paling mahal. Pak Agus dan keluarganya belum tahu apa yang menanti mereka. Bayangan hitam mengintai, aroma amis masih terasa, dan malam-malam yang tenang hanyalah ilusi belaka. Ingat, di dunia ini, jalan pintas selalu punya harga, dan ketika harga itu datang menagih, tak seorang pun yang bisa selamat. Besok, kisah mereka akan berubah selamanya. Jangan beranjak dulu, karena ketakutan baru saja dimulai.